Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abdur Razzaq. Abdur Razzaq telah meriwayatkan fil Musannafi dalam kitab Al-Musannaf an rajulin, diriwayatkan dari seorang laki-laki min Quraisyin, dari kabilah Quraisy. Qala, beliau mengatakan, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi, kalau masuk pada beliau, kalau telah datang pada beliau ba'dud dhiq, sebagian kesempitan, fir rizqi, dalam urusan rezeki, amara, maka beliau memerintahkan ahlahu, keluarga beliau, bis salati, untuk mengerjakan salat. Di antara cara menyelesaikan masalah rezeki adalah dengan mengerjakan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dunia ini tempat ujian. Kalau datang ujian, hadapilah dengan kesabaran dan kerjakanlah sholat. Di sholat ini adalah satu alat untuk melaporkan masalah-masalah kita kepada Allah. Masalah semuanya datang dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Maka kalau ada orang kena masalah, kena ujian, dia kembali kepada Allah, maknanya dia ini telah berjalan di jalan yang benar. Seperti orang mau menuju Jakarta, jalannya sudah mengarah ke Jakarta. Walaupun sekarang ini belum tampak Jakarta di depan mata dia, kalau dia berjalan mengikuti jalur itu, suatu saat dia akan sampai. Begitu juga kalau orang ada masalah, dia sudah hadapi dengan sabar dan mengerjakan sholat. Walaupun waktu itu belum tampak hasilnya langsung, nanti suatu saat dia akan lihat hasilnya. Dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in diajak Nabi masuk Islam, Nabi bilang pada mereka, kalian ikut saya sukses, kalian ikut saya menang, kalian ikut saya jadi pimpinan-pimpinan. Begitu mereka ikut Nabi, berarti sudah mengikuti arahan. Tapi apa yang terjadi? Sebagian ada yang dipukuli sampai pingsan, sebagian ada yang dibunuh, sebagian ada yang diseret-seret di padang pasir, sebagian ada yang dipanggang sampai punggungnya mengelupas dan mencair lemaknya. Di hari demi hari tampaklah hasil yang disabdakan Nabi. Allah, insyaallah kita buat gitu insyaallah. Abu Mi'laq ada masalah, didatangi perampok, maka beliau kerjakan sholat. Waktu beliau kerjakan sholat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Beliau teruskan dengan doa, ya wadud ya dzal arsyil majid. Awal doa sepertinya belum terjadi apa-apa. Ya fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izzatika allati la turam, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis. Ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni. Pas ya mughithu aghithni, ya aghithni, datanglah malaikat dari langit keempat, diutus oleh Allah untuk membunuh perampok tersebut. Awal sholat enggak terjadi perubahan apa-apa, sholat berakhir belum terjadi perubahan apa-apa, awal doa belum terjadi perubahan apa-apa, terus akhirnya yang dijanjikan Allah datang juga,
pertolongan bagi orang-orang yang amal agama. Nah, kita ini begitu juga ngamalkan agama ini, sudah jalannya sudah lurus, sudah pas, istiqomah, datanglah janji Allah. Dan bagi orang yang beriman yang yakinnya benar, dia ini memahami kesuksesan itu bukan urusan-urusan dunia yang kecil-kecil itu. Orang ditolong amal agama itulah hakikatnya kesuksesan, karena dia ini telah diridhai Allah. Apapun keadaan dia sukses. Itu yang lebih tinggi lagi, begitu itu. Nusratullah yang terbesar kalau orang itu ditolong untuk amal agama, melebihi seluruh nusrah yang lain. Ada seorang ulama, dia ini ketemu demit. Tahu demit ya? Demit itu temannya Ndruwo, temannya kuntilanak, sundel bolong ya. Datang pada beliau, maka beliau ingat hadis-hadis yang menceritakan bahwa fadilahnya ayat kursi adalah mengusir demit. Lebih 50 hadis menceritakan mengenai fadilahnya ayatul kursi. Maka demitnya datang dan begitu galak, ifrit, demit yang memang jagoannya demit. Maka beliau membaca ayat kursi. Allahu la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini diceritakan dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Maka beliau yakinnya beliau tidak tergoyahkan dengan kenyataan yang ada. Demit bukan lari, malah demit nirukan. Nabi mengatakan kalau ayat kursi ini dibaca, maka demit akan lari, terbirit-birit, akan terkentut-kentut, melebihi kentutnya keledai yang sedang kentut. Keledai itu kalau kentut, keledainya di perempatan sana, dari sini kedengaran. Itu kentutnya keledai, seperti mercon. Maka dia baca la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka demit tadi nirukan jadi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini mentalnya ulama ini luar biasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus diteruskan terus oleh demikian, diteruskan terus. Saya lebih percaya pada sabdanya Nabi melebihi kenyataan yang ada. Orang beriman seharusnya begitu itu. Baca surat Waqiah nggak kaya-kaya, saya lebih percaya dengan sabdanya Nabi melebihi kenyataan yang ada. Nah, seharusnya begitu. Maka begitu sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma, Allah tidak repot untuk menjaga bumi langit dan yang antara keduanya. Demitnya nggak bisa nirukan. Nah, ini sudah mulai tampak kebenaran sabdanya Nabi. Wala ya'udu hifdhuhuma, demitnya langsung diam. Wa huwal aliyyul azim, langsung terbakar. Nah, coba kalau yang baca itu penakut dan kacangan atau yakinnya kurang. Wah, demitnya jagoan, lari saja. Nah, tak ngambil jurus langkah 1000. Nah, ini begitu juga. Kita ini ada masalah kesempitan rizki, laksanakan sholat. Wesel terlambat, laksanakan sholat. Di rumah ada masalah ekonomi, target untuk kerjakan sholat. Nah, jangan, Allah itu bukan teman kita, tapi Tuhan kita. Terserah Allah kapan datangkan penyelesaian itu. Husnudzan pada Allah, mesti akhirnya beres. Nah, dan Allah itu maha tahu apa yang di hati kita. Kalau kita suudzon pada Allah, wah, nah, ada orang zamannya Nabi Musa,
Dia ini doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak pernah diberi oleh Allah. Maka Nabi Musa bilang, ya Allah, ini hamba kamu minta terus kok nggak pernah diberi. Seumpama dia ini minta pada saya, sudah saya beri, kata Nabi Musa. Maka Allah berfirman Nabi Musa, hei Musa, dia ini ngomong ya Allah, tapi hatinya itu nggak pernah minta pada saya. Ini kadang-kadang ayat hadirin doa amin, amin, bukan karena minta, tapi karena teman-temannya amin ya ikut-ikutan, kalau nggak ikut nggak pantas. Nah, amin, 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 tapi nggak direnungi maksudnya apa. Akhirnya nggak pernah mendapatkan karena nggak pernah minta juga. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca hadhil ayat ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah olehmu ahlaka, keluargamu, bis salati, ngerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar-sabarkanlah diri kamu 'alaiha, atas salat. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta kepada kamu rizki. Nahnu narzuquka, kami akan memberi rizki kepada kamu. Allah perintahkan Nabi untuk memerintahkan keluarganya sholat, untuk menyabar-nyabarkan diri ngerjakan sholat. Kemudian Allah janjikan rizki untuk Nabi. Di maknanya di antara barokahnya sholat itu memudahkan datangnya rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik, wal 'aqibatu, dan akhir yang baik, littaqwa, adalah bagi orang-orang yang takwa. Di orang al-Qur'an kan awalnya itu susah, awalnya mujahadah, akhirnya itu nusratullah, akhirnya itu surga, akhirnya itu ridhonya Allah. Wa akhraja Sa'id bin Mansur fi musnadih, Sa'id bin Mansur telah meriwayatkan dalam musnad beliau, wa Ibnul Munzir, dan Ibnul Munzir fi tafsirihi, dalam tafsir beliau, min tariqi Utsman, dari sanadnya Utsman, an Hamzah bin Abdullah ibn Salim, karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, kalau telah terjadi bi ahli, pada keluarga beliau, syiddatun, perkara yang berat, au dhaiqun, atau kesempitan dalam urusan rizki, atau kesempitan dalam urusan apa saja, amarahum, maka Nabi memerintahkan keluarganya bis sholati, ngerjakan sholat. Wa ta'ala, dan beliau membaca, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah, ini jangan kita baca saja, kita kerja. Kita ini ada masalah dari Allah, mulai satpam sampai dukun bedek, kita hubungi semuanya, Allah saja yang kita hubungi. Ini namanya hamba yang tidak tahu diri. Makhluk-makhluk tidak bisa buat apa-apa. Ini namanya menyinggung pencipta kita, tidak adab dengan pencipta kita. Wa akhraja Ahmad bin Hanbal fi Zuhd wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih an Thabit radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabat ahlahu, kalau telah mengenai keluarga beliau, khasasatun, kekurangan rizki, khasasah ini kelaparan, kepailitan, nada, maka beliau mengajak ahlahu, keluarga beliau, bis salati, untuk mengerjakan salat. Sallu salatlah kalian, kerjakan salat. Qala, berkata Thabitun radhiyallahu anhu, kanat dulu al-anbiya, para nabi, idza nazala bihim, kalau telah datang pada mereka amrun, suatu urusan, faza'u, maka mereka cepat-cepat ila sholati, ngerjakan sholat. Ini satu amalan yang besar yang perlu kita kerjakan. Ada
masalah apa-apa, kerjakan sholat. Ada masalah apa-apa, kerjakan sholat. Sebagian ulama mengatakan orang yang belum pernah selesai masalahnya dengan sholat seharusnya khawatir kalau ternyata sholatnya nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Karena urusan-urusan dunia ini dibandingkan urusan akhirat ini tidak ada apa-apanya. Besarnya, sulitnya nggak ada apa-apanya urusan dunia ini. Jadi kalau sholat kita nggak bisa menyelesaikan urusan-urusan dunia yang kecil, apa kita berharap bisa menyelesaikan urusan-urusan akhirat yang sangat-sangat besar? Di akhirat tuh kalah jengkingnya saja segede keledai. Ularnya aja sebesar, ya Masya Allah, sebesar nggak karu-karuan besarnya, yang semuanya nggak ada di dunia. Jadi kalau sholat kita di dunia ini belum pernah kita punya pengalaman mendatangkan penyelesaian masalah, nggak pernah mendatangkan kerupuk satu. Apa kita berharap bisa mendatangkan bidadari? Kerupuk aja nggak dapat, bidadari ompong pun nggak dapat. Jadi ini satu renungan. Dulu Nabi dan para pengikutnya, para anbiya dan para pengikutnya, mereka ini bukan sekedar mengamalkan agama, mereka yakin masalah-masalah mereka selesai dengan agama, dan waktu mereka di dunia sudah tampak hasilnya. Dan kita ini membawa agama yang mereka bawa dulu. Kalau memang agama kita yang kita kerjakan itu benar dan lurus, di antara tandanya akan terjadi pada kita apa yang telah terjadi pada pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan wali-wali Allah selepas mereka. Maka kita ini kalau amal agama kok belum tembus-tembus urusan-urusan kita harus banyak istighfar. Mungkin kita ini syarat rukunnya belum sempurna, atau makanannya belum halal, atau belum mau amar ma'ruf munkar, atau muasyarahnya belum sahihah, atau hal-hal yang lain perlu kita renungi. Kalau agama itu sama seperti yang dulu diarahkan Nabi, mesti hasilnya akan sama, mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat. Takra. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي